Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Saat pandemi, pengukuran suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Pengukuran suhu tubuh ini dilakukan untuk mengetahui kenaikan panas tubuh kita. Panas sering dikaitkan dengan kalor. Nah, berbicara tentang suhu dan kalor, apakah teman-teman tahu apa itu suhu dan kalor? Bagaimana pengukuran suhu dan kalor? Dan apa yang terjadi jika suhu dan kalor terus meningkat? Untuk mengetahuinya, simak sampai habis video kami ya, karena kami akan membahas tentang suhu dan kalor. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik tetap atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, ada termometer Celcius. Titik tetap bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya 100 derajat. Selanjutnya, termometer Reaumur. Titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat. Berikutnya, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat. Yang terakhir ada termometer Kelvin, yang titik tetap bawahnya 273 derajat dan titik tetap atasnya 373 derajat. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:9:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya. Selain beberapa konversi skala termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik tetap, kedua termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan termometer X dan Y, maka hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus TX kurang XB per XA kurang XB sama dengan TY kurang YB per YA kurang YB, dengan XA adalah titik tetap atas termometer X, SB titik tetap bawah termometer X, TX merupakan suhu termometer X, YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan TY suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami tentang suhu kan? Nah, kita akan menjawab satu contoh soal. Pada sebuah termometer skala X, titik beku air adalah 10 derajat X dan titik didih air adalah 70 derajat X. Bila suhu suatu zat diukur dengan termometer skala X adalah 25 derajat X, maka bila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka, pertama kita tulis diketahui, yaitu ada titik beku termometer Celcius yaitu 0 derajat Celcius, titik didih termometer Celcius yaitu 100 derajat Celcius, titik beku termometer X 10 derajat Celcius, titik didih termometer X yaitu 70 derajat X,
suhu pada termometer X yaitu 25 derajat X, dan yang ditanya adalah suhu pada termometer Celcius. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan persamaan TC kurang CB per CA kurang CB sama dengan TX kurang XB per XA kurang XB. Kita masukkan semua nilainya sehingga diperoleh TC per 100 derajat Celcius sama dengan 15X per 60X. Kita kali silang 60 kali TC 15 kali 100 hingga hasilnya kita peroleh yaitu 25 derajat Celcius. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang suhu. Sekarang kita akan membahas tentang kalor. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kalor? Kalor merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor dapat menyebabkan 3 perubahan, yaitu 1. Perubahan suhu, 2. Perubahan wujud, dan ketiga, perubahan ukuran. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T, dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M yaitu massa benda dalam kilogram, C kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, dan satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C, dengan C kapital adalah kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M, massa benda dalam kilogram. C biasa adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T, perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, yang dimana dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang dilepas atau diserap, satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, dan L kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, di mana U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es, sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T.
Kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, suhu es melebur. Jadi, kalornya sama dengan massa kali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair. Jadi, kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya, gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Nah, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah teman-teman, jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang akan dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan asas Black. Secara matematis, asas Black dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1 C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2 C2 kali TC kurang T2. M1 yaitu massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah. Keduanya dalam satuan kilogram. C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam joule per kilogram derajat Celcius. T1 yaitu suhu tinggi, T2 suhu rendah, Tc yaitu suhu campuran. Suhu dalam satuan derajat Celcius. Sekarang contoh soal asas Black. Diketahui M1 sama dengan 75 gram, T1 0 derajat Celcius, M2 50 gram, T2 100 derajat Celcius. Ditanya TC. Untuk menyelesaikannya, ingat konsep asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Karena benda sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Jadi, bisa kita sederhanakan sehingga 75 kali TC kurang 0 sama dengan 50 kali 100 kurang TC. Masing-masing ruas kita selesaikan perhitungannya. 75 TC sama dengan 5000 kurang 50 TC, sehingga TC hasilnya menjadi 40 derajat Celcius. Jadi untuk jawaban yang benar adalah B. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air, terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kondisi ini umumnya terjadi pada zat padat yang dapat menghantar panas dengan baik, dan ini disebut konduktor, seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujungnya yang lain akan terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dengan satuan joule per sekon, Q kalor yang berpindah dengan satuan joule, T adalah waktu dengan sekon, K adalah konduktivitas termal bahan dengan satuan watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius, A sebagai luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L adalah panjang batang. Perpindahan kalor berikutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya.
Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T, di mana H kapital adalah laju perpindahan kalor dengan satuan joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat dalam satuan joule, T adalah waktu atau sekon, H biasa adalah tetapan konveksi dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin atau watt per meter pangkat 2 derajat Celcius, A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E sigma AT pangkat 4, di mana H kapital adalah laju perpindahan kalor dengan satuan joule, Q adalah kalor yang berpindah dengan satuan joule, T adalah waktu dengan sekon, E adalah emisivitas benda di mana E lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Sigma adalah tetapan Boltzmann dengan satuan 5,67 kali 10 minus 8 watt atau meter kuadrat K pangkat 4. A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu benda dengan satuan Kelvin. Nah, yang terakhir, contoh soal perpindahan kalor. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam. 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam. 3. Panjang logam. 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah: pada soal ini menanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi perambatan kalor pada logam. Nah, karena logam merupakan konduktor, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan laju secara konduksi, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan KA delta T per L. KA merupakan konduktivitas logam, A merupakan luas permukaan, delta T merupakan perbedaan suhu, dan L adalah panjang logam. Jadi, yang mempengaruhi laju kalor secara konduksi adalah semua pernyataan di atas kecuali massa logam. Oke teman-teman, sampai disinilah penjelasan kami tentang suhu dan kalor. Bisa dimengertikan penjelasannya? Jika ada kesalahan pengucapan, tolong dimaafkan ya. Terima kasih dan selamat pagi. Bye-bye.